Bayangkara FC yang baru saja promosi dari Liga 2 Indonesia langsung bergerak agresif di bursa transfer untuk membangun skuad yang kompetitif. Tak tanggung-tanggung, sejumlah nama top didatangkan demi memperkuat semua lini. Ambisi mereka jelas, bukan sekadar bertahan di Liga 1, tapi bersaing di papan atas dan menjadi kandidat kuat juara musim ini. Menariknya, Bayangkara FC kembali menunjuk Paul Munster sebagai pelatih kepala. Mantan pelatih Persebaya ini dipercaya mengangkat prestasi Bayangkara FC ke level tertinggi. Kombinasi pelatih berpengalaman dan skuad mentereng membuat Bayangkara FC layak diperhitungkan. Lantas, seperti apa susunan pemain utama alias potensial starting 11 Bayangkara FC 2025 hingga 2026 versi Paul Munster? Simak prediksi lengkapnya hanya di channel Raftel Sport. Penjaga gawang, Awan Seto. Untuk posisi penjaga gawang, Bayangkara FC tampaknya masih akan mengandalkan Awan Seto sebagai kiper utama mereka di Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Penjaga gawang berusia 28 tahun asal Indonesia ini tampil impresif sepanjang musim lalu di Liga 2 dan menjadi salah satu kunci sukses Bayangkara FC meraih tiket promosi ke kasta tertinggi. Dengan pengalaman dan ketenangannya di bawah Mistar, Awan Seto telah membuktikan kualitasnya sebagai sosok yang bisa diandalkan dalam situasi-situasi krusial. Ia juga memiliki harga pasar yang cukup tinggi untuk pemain lokal, yakni mencapai 2,61 miliar rupiah. Kemampuan refleks cepat, membaca arah bola, dan kepemimpinan di lini belakang menjadikan Awan Seto pilihan utama di sektor penjaga gawang Bayangkara FC musim ini. Konsistensinya tentu akan sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pertahanan tim asuhan Paul Munster di Liga 1 mendatang. Center back, Slavko Damjanovic. Untuk posisi bek tengah, Bayangkara FC diprediksi akan menempatkan Slavko Damjanovic sebagai pilar utama di jantung pertahanan. Pemain asing berkebangsaan Montenegro ini merupakan rekrutan anyar yang didatangkan dari Persebaya Surabaya, dan menariknya, ia kembali bereuni dengan sang pelatih Paul Munster di Bayangkara FC. Bek tengah berusia 32 tahun tersebut dikenal memiliki postur yang ideal, kuat dalam duel udara, serta berpengalaman menghadapi tekanan pertandingan besar. Dengan harga pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, Slavko merupakan salah satu pemain asing yang memiliki kualitas di atas rata-rata dan terbukti mampu tampil solid di Liga 1 musim lalu. Kehadirannya di lini belakang Bayangkara FC tentu akan menjadi fondasi penting dalam menjaga pertahanan tim, sekaligus memberikan rasa aman bagi lini tengah dan kiper. Slavko juga diprediksi akan menjadi pemimpin di sektor belakang untuk musim ini. Center back, Muhammad Ferrari. Untuk posisi bek tengah, Bayangkara FC juga akan mengandalkan rekrutan lokal terbaik mereka yaitu Muhammad Ferrari. Pemain muda potensial ini datang dari Persija Jakarta dengan status bebas transfer dan langsung menjadi sorotan karena statusnya sebagai kapten timnas Indonesia U23. Ferrari yang saat ini berusia 21 tahun memiliki pengalaman yang matang di level klub maupun internasional, serta kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Kehadirannya dipastikan akan memperkuat lini pertahanan Bayangkara FC di Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Dengan harga pasar mencapai 4,78 miliar rupiah, Ferrari menjadi salah satu bek lokal termahal di kompetisi Liga 1 saat ini. Kombinasi antara kualitas, pengalaman muda, dan kepemimpinan di lapangan menjadikan Ferrari aset berharga bagi Bayangkara FC. Bersama Slavko Damjanovic, ia diproyeksikan menjadi duet bek tengah solid yang siap bersaing di papan atas musim ini. Center back, Nehar Sadiki. Untuk melengkapi lini belakang, Bayangkara FC juga mendatangkan Nehar Sadiki sebagai salah satu rekrutan asing terbaru mereka musim ini. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini berasal dari Makedonia Utara dan saat ini berusia 27 tahun. Kehadiran Sadiki tentu menambah kedalaman serta kualitas di jantung pertahanan Bayangkara FC. Didatangkan dengan harga pasar mencapai 1,74 miliar rupiah, Sadiki dikenal sebagai bek yang kuat dalam duel udara serta memiliki kemampuan distribusi bola yang cukup baik dari lini belakang. Kombinasi tersebut menjadikannya sebagai pilihan utama untuk memperkuat pertahanan tim. Dengan pengalamannya di kompetisi Eropa serta gaya bermain yang agresif dan disiplin, Nehar Sadiki berpotensi menjadi salah satu bek asing terbaik di Liga 1 musim ini. Ia akan bersaing dan kemungkinan besar membentuk trio kokoh bersama Muhammad Ferrari dan Slavko Damjanovic di formasi 3 bek Bayangkara FC. Wingback kanan, Putu Gede. Untuk posisi wingback kanan, Bayangkara FC tampaknya masih akan mempercayakannya kepada Putu Gede, pemain senior yang menjadi andalan di Liga 2 musim lalu. Pemain berusia 30 tahun ini telah lama membela Bayangkara FC dan menjadi salah satu sosok penting dalam skuad,
terutama saat membawa tim kembali promosi ke Liga 1 musim ini. Putu Gede dikenal sebagai bek kanan dengan stamina kuat, determinasi tinggi, dan kemampuan overlap yang konsisten dalam membantu serangan dari sisi sayap. Selain itu, pengalamannya bersama timnas Indonesia menambah nilai lebih bagi pemain yang memiliki harga pasar mencapai 3,04 miliar rupiah ini. Konsistensinya di sektor kanan membuatnya tetap dipercaya oleh pelatih Paul Munster untuk mengisi peran vital sebagai wingback kanan dalam skema permainan yang mengandalkan kecepatan transisi dan serangan dari sisi sayap. Ia diharapkan menjadi motor serangan dari lini belakang Bayangkara FC musim ini. Wingback kiri, Firza Andika. Untuk posisi wingback kiri, Bayangkara FC tampaknya akan mempercayakannya kepada rekrutan anyar mereka, Firza Andika. Pemain berusia 26 tahun ini resmi didatangkan dari Persija Jakarta dengan status bebas transfer pada bursa transfer musim ini. Kehadiran Firza menjadi tambahan kekuatan penting bagi Bayangkara FC di sektor kiri pertahanan yang mengandalkan kecepatan dan agresivitas. Firza dikenal sebagai pemain yang memiliki mobilitas tinggi, kuat dalam duel 1 lawan 1, serta aktif membantu serangan lewat overlap maupun crossing ke kotak penalti. Dengan harga pasar mencapai 3,91 miliar rupiah, ia menjadi salah satu aset berharga dalam komposisi starting 11 Bayangkara FC. Pelatih Paul Munster diyakini akan mengandalkan pengalaman serta kualitas Firza di sisi kiri untuk menghadirkan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, terutama dalam skema 3 back yang membutuhkan peran aktif dari wingback di setiap sisi. Gelandang bertahan, Moises Gaucho. Untuk posisi gelandang bertahan, Bayangkara FC kemungkinan besar akan mempercayakannya kepada rekrutan asing terbaru mereka, Moises Gaucho. Pemain asal Brasil berusia 30 tahun ini resmi didatangkan untuk memperkuat lini tengah The Guardians di kompetisi Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Dengan pengalaman panjang bermain di Brasil, Moises dikenal sebagai gelandang bertahan tangguh yang piawai dalam memotong alur serangan lawan. Keunggulan utama Moises Gaucho terletak pada kemampuan duel fisik, positioning yang solid, serta distribusi bola yang cukup rapi ke lini kedua. Dengan harga pasar mencapai 3,04 miliar rupiah, kehadirannya diharapkan dapat menambah kekuatan Bayangkara FC dalam menjaga keseimbangan permainan. Pelatih Paul Munster tampaknya akan menjadikan Moises sebagai poros utama dalam skema permainan, sekaligus sebagai pelindung lini belakang dan jembatan transisi ke lini serang yang lebih agresif. Gelandang serang, Christian Illich. Untuk posisi gelandang serang, Bayangkara FC tampaknya akan mengandalkan Christian Illich sebagai jenderal lini tengah mereka di Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Pemain berusia 29 tahun asal Kroasia ini didatangkan sebagai rekrutan asing terbaru dengan harapan bisa membawa kreativitas dan ketajaman di sektor tengah permainan. Dengan harga pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, Illich menjadi salah satu pemain termahal dalam skuad Bayangkara FC musim ini. Ia dikenal memiliki visi permainan yang tajam, kemampuan mengatur tempo, dan insting menyerang yang mematikan dari lini kedua. Selain piawai menciptakan peluang, Illich juga bisa menjadi eksekutor bola mati yang berbahaya, memberikan opsi tambahan dalam skema menyerang Paul Munster. Dengan pengalaman bermain di berbagai kompetisi Eropa, kehadirannya diharapkan mampu menjadi pembeda saat tim menemui kebuntuan dalam menyerang lawan dan menjadi motor kreativitas di lini tengah Bayangkara FC. Penyerang sayap kanan, Rian Kurnia. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Bayangkara FC kemungkinan besar akan mengandalkan Rian Kurnia, rekrutan anyar yang didatangkan dari Persib Bandung, tim juara Liga 1 musim lalu. Pemain berusia 29 tahun ini diboyong dengan status bebas transfer dan memiliki harga pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Kehadiran Rian Kurnia tentu menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi lini depan Bayangkara FC. Ia dikenal memiliki kecepatan, dribbling mumpuni, serta kemampuan melepaskan umpan-umpan akurat dari sisi sayap kanan. Selama membela Persib Bandung, Rian juga menunjukkan kedewasaan dalam bermain dan disiplin taktik, yang membuatnya menjadi opsi ideal dalam skema menyerang pelatih Paul Munster. Kombinasi pengalaman dan kemampuan individu yang dimilikinya diharapkan dapat membantu Bayangkara FC menciptakan banyak peluang berbahaya dari sektor sayap, sekaligus mendongkrak produktivitas gol tim di musim 2025-2026. Penyerang sayap kiri, Andreas Nieto. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Bayangkara FC diprediksi akan mempercayakannya kepada Andreas Nieto, rekrutan asing terbaru yang berasal dari Kamboja. Pemain berusia 29 tahun ini resmi bergabung untuk memperkuat lini serang Bayangkara FC di Liga 1 musim 2025 hingga 2026 dan memiliki harga pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Andreas Nieto dikenal sebagai pemain sayap yang memiliki kecepatan tinggi, kemampuan menggiring bola yang baik, serta naluri menyerang yang tajam.
Ia kerap merepotkan pertahanan lawan lewat akselerasi dari sisi kiri dan juga bisa diandalkan dalam mencetak gol maupun memberikan assist. Dengan gaya bermain yang dinamis dan eksplosif, Andreas akan menjadi sosok penting dalam skema ofensif Paul Munster. Kehadirannya diharapkan mampu menambah variasi serangan Bayangkara FC serta membentuk kombinasi mematikan bersama Rian Kurnia dan penyerang tengah di lini depan musim ini. Penyerang tengah, Shanyer Borgelin. Untuk posisi penyerang tengah, Bayangkara FC diprediksi akan mengandalkan rekrutan asing teranyar mereka, Shanyer Borgelin. Pemain berkebangsaan Haiti ini baru berusia 23 tahun dan memiliki harga pasar sebesar 5,21 miliar rupiah. Ia didatangkan sebagai ujung tombak utama Bayangkara FC untuk menghadapi ketatnya persaingan Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Shanyer dikenal memiliki postur tinggi dan kuat, tipikal striker modern yang tidak hanya mampu mencetak gol dari dalam kotak penalti, tetapi juga piawai membuka ruang dan melakukan kombinasi dengan rekan setim. Dengan kemampuan fisik dan finishing yang baik, Borgelin diharapkan menjadi mesin gol Bayangkara FC musim ini. Di bawah arahan Paul Munster, Shanyer Borgelin akan menjadi poros utama serangan dan siap menciptakan banyak peluang emas demi membawa Bayangkara FC tampil kompetitif dan menembus papan atas Liga 1 Indonesia. Dengan komposisi pemain yang dipenuhi nama-nama baru dan berkualitas, Bayangkara FC tampil sangat ambisius dalam menyambut Liga 1 Indonesia musim 2025 hingga 2026. Di bawah komando pelatih Paul Munster yang kembali dipercaya sebagai nahkoda tim, Bayangkara FC benar-benar serius untuk kembali bersaing di papan atas setelah promosi dari Liga 2. Kehadiran para rekrutan asing seperti Shanyer Borgelin, Christian Illich, hingga Moises Gaucho akan menjadi penggerak utama permainan, ditambah kombinasi pemain lokal seperti Muhammad Ferrari, Firza Andika, dan Rian Kurnia yang telah berpengalaman di kasta tertinggi. Dengan starting 11 potensial yang solid ini, Bayangkara FC patut diperhitungkan sebagai kuda hitam, bahkan calon juara musim ini. Menarik untuk ditunggu bagaimana racikan taktik Paul Munster membawa The Guardian bersinar kembali di Liga 1 Indonesia. Saksikan terus update-nya hanya di Raftel Sport.